betapa menyakitkan jadi rakyat Indonesia. Nggak bisa tidur tiap malam, kan gitu. Kapan saya digusur, kemana digusur, ya kan? Ditahan supaya capek, ya kan? Setelah capek, akhirnya dia ngalah. 9 sertifikat 5 hektar dikasihkan, ya kan? Nggak dibayar, tah? Nggak dibayar, kan? Ini kan kelakuan penjajah model baru yang lebih menyakitkan. Nah, kalau kayak gini saya tidak ikut-ikutan bergerak, lama-lama semuanya diambil. Karena kan dia sudah menguasai semuanya, aparat dia kuasai. Kalau kamu diam bisa dibayar sekarang, sudah selesai. Habis semuanya. Jadi harus bangkit semuanya. Nah, sekarang kalau saya diam saja, itu siapa yang belain masyarakat? Kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat. Saya bersyukur dan terima kasih bahwa Bapak teh dia teh percaya ke saya gitu. Jadi tong ragu-ragunya, sampaikan we naon ya insya Allah dengan Pak Haji Furkon, dengan Haji Buddha bisa menyelesaikan masalah. Yang penting yang disampaikan eta benar-benar hak, ya benar-benar hak secara administrasi karena gitu. Ya, terus saya bela, namun apa berita-berita wungkul mah ya gitu ya. Siapa saya sekarang minum tak ya, supaya enaknya dimakan gila terus ada terus beda ngomong gitu. Ngomong nggak? Ayo jangan ayo Pak, ayo makan. Makan ini. Ya makan yang mana aja, Pak Ji. Kalau udah makan kan enak ngomong. Ya sob, kumaha ceritana teh? Saya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2023 ya Pak. Kemarin 2024 ini Bapak di lokasi, yang lain yang sertifikat semua itu di Garut. Yang ini doang yang enggak. Yang ahli waris 2 hektar ini karena mungkin satu dari administrasi masih janggal, kedua kepemilikan dari Sentulnya juga. Saya minta dihadirkan. Saya minta warkah pembuatan sertifikatnya itu tahun berapa. Kalau benar sertifikat saya mundur, saya buka di C desanya. Ternyata janggal, persilnya beda, tanggal dan tahunnya sudah nggak ada lah gitu. Lokasi yang lain di Garut, yang ini tidak bisa di Garut karena 10 ekskavator ini menggunakan preman juga, yang 100 ribuan ini dari 30 orang bertambah jadi 50 orang ada lah, dan tanpa dihadirkan dari pihak aparatur desa ataupun RT RW setempat. Jadi maksudnya pembiaran kan gitu. Saya minta dihadirkan dari sini, saya minta dari pihak Sentul City siapa ataupun dari pihak desa yang penjual dihadirkan. Saya nggak mau musyawarah istilahnya gontok-gontok kan di lokasi. Tapi dari pihak Sentul City menggunakan oknum preman serang terus itu di lokasi. Nah di sini bertahan, dimasukkanlah Bapak pasalnya 335 perbuatan tidak menyenangkan, menghalang-halangi Tanahnya sendiri. Kan ahli waris juga bingung menghalangi karena udah ada melakukan udah 3 jam. Kita udah bertahan dengan tangan kosong. Nah sekarang Bapak dilaporkan 335 itu dengan adanya ancaman katanya mengacungkan senjata tajam atau pelemparan ke operator. Padahal kan di lokasi nggak ada. Itu kita dengan tangan kosong, cuma anak kecil kan ibu-ibu pada teriak-teriak doang gitu. Tahan gitu kan. Maksudnya pengen dihadirkan si penjual sama pihak Sentul City, nggak ada. Nah kemarin udah musyawarah di Polres, sampai Polresnya juga ya kita mengajukan laporan, sama-sama melaporkan. Saya melaporkan buka yang penjual sama ya kepala desa yang sekarang minta dibuka letter C-nya. Kalau misalkan benar udah ada pengalihan, kita kan udah jelas gitu Bapak. Jadi di sini nggak ada pengalihan, justru biongnya juga yang sekarang pertama beli siap dimintai keterangan karena sertifikat ini dia mungkin merasa janggal juga kan. Sekarang Bapak kemarin dikasih kebijakan 100 juta dengan ada tekanan di Polres pencabutan suruh saya mencabut laporan. Dengan dikasih waktu 1 hari harus selesai. Kalau tidak diselesaikan 1 hari Bapak ditahan lagi. Udah permainan lah kayak itulah bentuk. Ya harusnya kan polisi itu berpihak kepada rakyat, bukan penguasa, pengusaha yang jadi penguasa. Kita tahu bahaya atau masa buat
pencabutan di Polres masih pakaian orangnya kan, itu namanya penindasan aparat yang kurang ajar itu. Biar aja, biar dengar, Kapolri dengar, sama dengar, biar dengar aja. Emang kurang ajar tuh aparat. Kalau bisa baca kalau gitu kan, langsung tanda tangan aja. Kan nggak boleh, perjanjian apapun juga harus di tempat yang netral. Aturannya kan seperti itu. Kesepakatan bersama antara PT Sentul City Tbk dengan Edo Suparjo dan Kiki Nirwanan di ruang Polres dengan pakaian tahanan oranye, masih karena kecil. Masya Allah. Ada juga polisi zaman merdeka gini ya. Zaman penjajahan mungkin nggak ada polisi kayak gini. Nggak ada zaman penjajahan polisi kayak gini. Aduh. Jadi Bapak siap-siap ntar ditahan lagi Pak pasti biasanya. Nikmati aja Pak, makan gratis gitu ya kan. Tapi yang menyangkan Bapak ini istilahnya bukan hanya untuk Bapak. Yang Bapak lakukan ini adalah untuk semua masyarakat. Jangan sampai dilakukan seperti itu. Bayangin ini kan konspirasi antara kepala desa, iya kan? Dia menyembunyikan RT-nya, ya kan? Kemudian Sentul City, ya kan? Kemudian Polsek atau Polres lah? Polres dengan Polres. Polres lagi kan gitu kan. Ini kan kesepakatan jahat istilahnya kayak gini. Ini kan penjajah. Kalau penjajah kan punya antek-antek gitu kan. Kalau dulu namanya anjing-anjing, sekarang nggak sopan kalau dibilang anjing-anjingnya kan, antek-anteknya aja gitu tuh. Aduh, Switeng ini udah kaya, masih neken sama rakyat kayak gitu. Jadi nanti saya pelajari ya. Terus tadi jadi Bapak itu pembeli dilaporkan oleh Sentul Pak Haji Asep, Bapak Paneh itu pembeli dilaporkan oleh Sentul City. Jadi Sentul City ngeklaim di tanah wilayah Parung Ponteng itu 25 hektar. Nah yang sekarang jadi dasar laporan 3.000 meter Pak. Dilaporkanlah pemalsuan sertifikat pembeli ini. Jadi Nah, terus dibilang ini palsu. dibilang ini pemalsuan. Jadi pemalsuan itu yang dikejar sumpah palsunya Pak. Sumpah palsunya. Ahli waris ini tidak mengetahui hilang di mana. Karena yang tahunya bahwa tanah tersebut tidak dijual, ke siapapun belum dijual, baru dijual ke Haji Asep. Dari Pak Haji Asep ini kan minta kejelasan surat. Dibuatkanlah sertifikat oleh ahli waris dengan cara kehilangan sertifikat. Setelah sekian tahun adalah laporan dari Sentul City. Berapa tahun nih kira-kira? Dakwaannya 2 tahun 6 bulan Pak. Enggak, Sekarang bukan, sudah berapa tahun sertifikat ini? ini dari 2018 2018. kalau nggak salah. Keluar sertifikat itu tahun 93 Pak. Ini Kalau yang sertifikat asalnya enggak, itu yang ini yang pengganti. yang pengganti. 2019 Pak. 2019. 2019. Oke. Sertifikat pengganti. Terus pajak Pajak dibayar masyarakat juga Pak. lengkap Lengkap tiap tahun. tiap tahun. Bayangin sertifikat ya yang dikeluarkan oleh negara, ya kan? 2019. Baru dilaporkan bahwa ini Pak pinter dia kan gitu. Terus yang ditahan si pembeli. Bukan pemilik. Ya. Dan pemilik. Kalau pemilik kan nggak ada masalah. Kan pembeli kan bisa. Tapi kalau pembeli itu apa kaitannya kan? Dia beli kan pasti lewat notaris. Iya kan? Baru sekedar ini Pak, baru sekedar AJB. AJB disaksikan oleh lurah kan? Ada lurah, bahkan ada SPH juga Pak. Tahun 2016 Pak Haji ini SPH di wilayah itu. Jadi yang diklaim Sentul itu 25 hektar, termasuk tanah ini yang jadi laporan. Dan dasar Pak Haji SPH itu izin lokasi ini 2016. Ada 2016. Terus Sentul juga ngeklaim bahwa sudah SPH juga 2014. Loh, ini kan yang sama. Ini tahun 2016. Sentul ngeklaim 2014 ada biasa SPH. Itu bahasa Sentul kayak gitu tuh biasa itu. Dengan lurah yang sama juga. Lurah yang sama juga. Dengan lurah yang sama juga. Dina Kasih Sikin mau diklaim ku Sentul 25 hektar, 10 hektar terus dihibahkan ke Pemda. Jadi awal mulanya memang tahun 2021 kayak penggusuran dari Pemda. Masyarakat gerak karena masyarakat tidak merasa menghibahkan. Karena kata orang-orang lapangan itu dihibahkan tanah Pemda untuk TPU, penggunaan TPU. Masyarakat tidak merasa bahwa tanah itu dihibahkan, apalagi jual beli ke Sentul. Di stoplah oleh masyarakat termasuk Pak Haji ini, karena Pak Haji ayah saya itu termasuk tokoh juga Pak di wilayah Parung Ponteng. Nah berawal dari situlah kasus itu naik. Kalau misalnya itu tanah Pemda, seharusnya pada hari yang sama masyarakat udah pasti ditahan oleh negara itu Pak. Karena menghalangi negara. Justru yang turunnya itu malah orang-orang Sentul besoknya. Nah itu kan saya bilang kan bisa terjadi waktu dibayar. Baru saya ngomong langsung terbukti ya. Memang lucu dunia Indonesia memang lucu. Jadi
Kemudian si pembelinya ditahan. Ditahan, Pak. Bayangin, si pembelinya ditahan. Supaya apa? Karena sertifikat ini sudah atas nama pembeli kan? Masih atas nama ahli waris. Ahli waris. Balik nama. Ya, Masih atas nama belum masyarakat. lama kan supaya sertifikatnya ini si pembeli ngalah ya kan? Iya. Langsung ya sudahlah biar Bapak aja kasih ke Sentul City. Iya. Sentul City baru dia jual. Ini kan kelakuan penjajah model baru yang lebih menyakitkan. Iya kan? Orang punya bukti-bukti lengkap, dialaskan bahwa masalah sumpah, kemudian dia sudah punya akte jual beli, yang akte jual belinya tahu kalau tahun-tahun 96 dibuat 94 kan? Iya. Yang jualnya semuanya sudah jadi mayat. Hmm. Ya kan? Iya. Dia tinggal kepala desa buatlah tahunnya mundur, semua mau dia aja. Nah kalau kayak gini saya tidak ikut-ikutan bergerak, lama-lama semuanya diambil, ya kan? Bisa jadi, Mau dibuat apa? Ambil. Bisa jadi. Karena kan dia sudah menguasai semuanya, aparat dia kuasai, Iya, Pak. iya kan? Udah pokoknya ini pasal apa? Gampang. Saya kayak kalau jadi aparat, tahan Pak Haji Furqon, bares bes. Besok kita pasalnya, entar gue cari setelah sampai sini selesai. Kan gitu caranya. Ini kan gitu caranya. Tahan. Wah, semuanya benar. Ah udah, buat atau jual beli. Kapan? Itu 96, buat 94. Oh. Cek tos baik itu. Jangan-jangan itu yang tanda tangan itu meninggalnya Benar, Pak. 92 mungkin. Jadi dia tanda tangan sama mayat seperti tadi yang jalan tadi kan gitu. Iya. Benar itu, Pak. Jadi dalam 25 hektar ini dia disebar notarisnya AJB-nya. Ada yang di Jakarta. Saya cek itu di SPH-nya, di AJB-nya. Orang yang meninggal tahun 93 melakukan PBJB 2005 di Nah. Jakarta. Membayangin. Itu benar, dan itu jadi laporan juga di Polda Metro, Pak. Hmm. Karena itu notarisnya notaris Jakarta. Kita udah buat laporan. Cuma karena lawannya Ya lawannya kuat, notarisnya bisa dibayar, damai gitu kan, biasanya gitu. Jadi 93 TTJP 2005. jangan-jangan dia memang kelompok wali yang besar, Bisa hidup lagi. tidak mati. Kan ada yang udah mati kan, dia datang lagi. Atau mungkin dia langkung. Nah, waspada itu. Langkung jalan. Ini juga, Pak, yang data AJB-nya itu beliau kan yang atas nama sertifikat ini orang Parung Ponteng KTP-nya. Tapi di AJB itu orang Tarikolot. Begitu jadi kita bingungnya di NIK-nya itu terdaftar Citerep. Sedangkan almarhum ini tinggalnya di daerah Tajur, melakukan AJB. Jadi kan yang kita khawatirkan ada figur lain gitu. Ya itu kan figur kan dibuat. Jadi orang sudah meninggal tahun 93, 3 dia masih buat AJB tahun 2005. 2005. Coba bayangkan. Itu laporan masih berjalan, Pak. Laporan di Polda Metro udah masih Ya tapi berjalan. nggak akan diapa-apain, udah selesai, udah masuk kotak sudah. Enggak, Pak, betul. Iya, kan sekarang kan gini, Pak Haji ini semuanya ke saya karena apa? Karena kan udah ada tempat berlindung. Iya. Walaupun sama siapa? Iya, Pak. Ya, pengacara, notaris. Jadi istilahnya orang meninggal saja digusur, ya kan? Iya. Orang meninggal saja, kan bidangnya kan digusur. Iya. Orang meninggal digusur, kan? Jangan-jangan sudah digusur suruh bangun lagi, suruh tanda tangan AJB lagi. Iya. Bisa jadi, Pak. Udah tingkat apa? Saya nggak bisa ngomong kalau kayak gini. Ya, memang situasi itu yang saya katakan, kalau namanya pengusaha jadi penguasa, dia bisa memberi semuanya. Dan saya dikasih tahu jangan lawan Sweeteng, lagi banyak duit tapi jualnya ke genting. Kan, percoba lawan, saya bilang gitu. Nah sekarang kalau saya diam saja, terus siapa yang belain masyarakat? Kasihan masyarakat. Pak. Kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat ini. Sekarang sudah punya surat yang benar-benar surat pun masih dikejar, kejar. Akhirnya kalau ini berhasil, maka penguasa semuanya melakukan hal yang sama. Iya kan? Wah, saya rek rumah Dwi, itu rumah, buat sertifikat, gampang. Kan cek perdanya, oh dia atau jual belinya sama ini. Hidupkan lagi yang orang udah mati kan? Sudah. Tanggal mundur. Udah, selesai. Yang penting masuk tahanan dulu, damai. Ya nggak damai, tahan dulu. Bayangin coba, saudara-saudaraku sekalian, betapa menyakitkan jadi rakyat Indonesia. Seperti ini coba.
ditahan supaya capek, ya kan? Namanya orang kecil nggak tahu kan, pengacara juga percuma bisa dibayar semuanya di sini, ya kan? Setelah capek, akhirnya dia ngalah. 9 sertifikat 5 hektar dikasihkan, ya kan? Nggak dibayar tah? Nggak dibayar dikasihkan, udah kasihkan. Sertifikat dikasihkan. Habis sertifikatnya ditahan, ditangguhkan 2 bulan, ditahan lagi, suruh ngasihkan lagi yang 25. Hebat sekali Sentul ini. Memang dia penjajah yang kurang ajar. Itu Pak Haji yang baju biru, masih baju tahanan. Bayangin, penyerahannya di Polres. Bayangin, sertifikat 5 hektar dengan 9, ya kan? 9 sertifikat. Di Polres. Si Haris ini kan ada. Iya, Iya. harus Si Haris ini penyakitnya yang legal hukum Sentul. Saya sebenarnya tidak mau bicara agak kasar ya, tapi ini sudah sangat keterlaluan lah ini. Kalau begini caranya, inilah akibat karena kita punya presiden Kak Jokowi, ya kan? Iya, dia masih contoh. Kan gambarannya kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, kan gitu. Kali mengawasi, pengawasan ini semua disandera. Legislatif gagal karena ketua-ketua partainya tersandera kasus dan sebagainya, ya kan? Kemudian yudikatif dikasihlah adiknya, ya kan? Ya, suruh kawin, selesai. Siapa yang ngawasi? Jadilah penguasa tunggal yang korban rakyat. Si pengusaha ningali, wah enak sih kayak Jokowi menguasai KB, menguasai negatif, menguasai eksekutif. Maka dia pun sama eksekutif dikuasai kemana? Satu bupati, saya bayar sekian. Nanti kamu nurut sama saya, ya kan? Nah, jadi kan dikuasai eksekutif kan? Jadi anggota DPR bayar sekian. Dia kuasai. Aja diam DPR. Aja enggak anggota DPR mau bela-bela mana? Saya Pak. Alhamdulillah ya kan? Nah, habis itu aparatur keamanan bisa diatur. Kan buktinya mana ada 2 perjanjian ada yang apa ini didatangkan cucunya, anaknya semuanya buat tanda tangan kan? Menyiapkan sudah sertifikat di kantor Polres. Nah sekarang kalau begini saya tanya sebagai rakyat, ada kemana? Kamu kesini kan supaya mudah-mudahan bisa ya kan gitu kan? Ini jadi makanya saya ngajak semua masyarakat dimanapun berada ya, semua masyarakat keamanan. Kalau kamu diam bisa dibayar sekarang, ya sudah selesai, habis semuanya. Jadi harus bangkit semuanya. Ya, bangkit, bayangin aja, pembeli ditahan, dipenjarakan, sama hukumannya dengan yang dikatakan itu sebagai pemalsu. Kan sedangkan dia kan nggak tahu, kan palsunya kan karena palsunya belum dibuktikan, orang udah mati semuanya. Aduh, udah kepala desa begitu, ya kan? Begitu, kepolisian sebagian begitu. Nah, terus mau berlindung kepada siapa? Kepada presiden juga karuan. Gitu. Ya, yang baru. Ya, insya Allah, saya yakin lah kalau yang baru kan tentara kan dari rakyat untuk rakyat. Insya Allah, Pak. Ya itulah, mudah-mudahan aja. Ya, insya Allah nanti ditertibkan semuanya dan harus bertahan apapun juga harus bertahan. Sertifikatnya tah asli tah sertifikatnya tuh, coba bayangin aja tuh. Aduh. Jadi ya kita cuma berharap aja, berdoa lah ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini Sentul City jadi waras deui kayak gitu. Jadi sadar. Ya bersyukurlah saya pernah nyatakan bahwa saya bukan anjingnya Sweeteng, karena ternyata banyak anjing-anjingnya kan, banyak anjing-anjing yang siap gigit ngantar gonggong, ya kan, sehingga jadilah seperti ini. Dan mana pun siap-siap juga, iya dipanggil sama Polres lagi kan, ya, menyebarkan berita bohong ke saya. Ada buktinya Pak saya? Ya? Ada buktinya. Ya kan bisa aja diputer-puter lagi kan gitu kan. Saya pun juga nanti bisa kena juga menerima berita bohong dan menyebarkannya. Gitu aja. Ya kita hanya berdoa. Saya membayangkan betapa bapak-bapak sekalian, Pak Haji, anak-anaknya semuanya nggak bisa tidur tiap malam. Kan gitu. Kapan saya digusur? Kemana digusur? Ayo nak. Kan gitu. Ya.
Ya kita berdoalah semoga apa yang kita lakukan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi jalan sehingga masyarakat sini ini bisa hidup berdampingan dengan Sentul City dengan baik karena semuanya dilakukan dengan penjualan dengan yang baik atas pertujuan. Saya yakin Bapak nggak minta yang tinggi-tinggi. Iya kan? Nggak minta yang tinggi-tinggi kan gitu. Ya istilahnya kan kalau harga pasar di sini sekarang contohnya 2 juta NJP-nya berapa kan gitu. Kan Iya, yang wajar saja. Nah, nanti ahli waris dikumpulkan, ini Sentul City etikat baik, membeli dengan harga sekian. Selesai sudah masalahnya. Rapikan lagi semuanya. Iya, rapikan semua buat pengakuan semuanya, sudah beli, bagi harta warisan dengan benar. Iya. Almarhum yang sudah meninggal Juga tenang. udah tenang. Ini kan semuanya karena anaknya bertanggung jawab. Iya kan, bertanggung jawab menjaga agar orang tuanya itu nanti di alam kubur sana nggak disalah-salahin. Ya kan? Seperti sekarang kan Bapak juga bekas perjalanan kemarin Pak. Jadi sekarang juga rumah udah mau ada yang nyita perjalanan kemarin. Ahli waris yang lain sangkanya Bapak udah nggak bisa mempertahankan seperti itu. Padahal kan nggak sewajarnya dengan nominal 100 juta dengan luas harga sekarang kan gitu. Nah Bapak juga kan posisi seperti itu kan bingung. Iya. Terkecuali Bapak dengan posisi keadaan tidak ada tertekan lah. Kan mungkin Bapak juga nggak bakalan ngasih kan seperti itu. Iya, masa mana ada tanah disentul 10.000 per meter. Iya itu kalau ditekan bara kiri kanan segala macam suruh cucu datang sini semuanya. Iya, gitu. Iya kan, Aki Iraha balik Aki. Paling gitu kan. Incu kemana, Pak? Ya untungnya di fotonya ada kan lagi megang Incu kan gitu kan. Aduh. Ini juga masyarakat Pak nggak bisa tidur. Dari 25 hektar itu kan ada 34 sertifikat, 34 orang. Calon-calon semua begini Pak. Iya. Pasti dilaporkan kembali dengan kasus yang serupa dengan nomor Iya kan sertifikat. mereka gampangnya itu namanya bahasa hukumnya jurisprudensi. Iya. Ya kan keputusan hukuman berdasarkan yang lain. Ini jadikan jurisprudensi nanti. Iya. Semua sertifikat diambil diborong semuanya, punya Sentul City semuanya. Kalau nggak kita lawan ya Iya. gitu. Jadi bukan di sini lagi nolak pinggang di sini di pundak. Saya dibilang provokator, biar aja saya bilang provokator. Memang saya memprovokasi supaya rakyat bergerak untuk melawan pengusaha yang penjajah kayak Suteng itu. Karena kurang ajar ya, sudah sangat kurang ajar dan sudah keterlaluan. Walaupun punya uang bisa membeli semuanya, tapi masih ada juga orang-orang yang siap berjuang untuk membela. Saya yakin bukan dari Sentul saja, daerah manapun akan bersatu melawan ini. Mudah-mudahan semua orang masih punya hati nurani, melihat rakyatnya yang tertekan, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemana-mana udah nggak bisa. Nah, itu. Bayangin saja, nggak masuk akal masuk penjara yang pembeli, kemudian dia punya sertifikat yang asli, suruh dikasihkan 9 sertifikat, 9 sertifikat 5 hektar, keluar sebentar, berapa hari keluar? 2 bulan. 2 bulan. Masuk lagi untuk mengambil yang sisanya 35 kan? 25 hektar. 25 hektar lagi, 30 hektar. Coba bayangkan. Mungkin ini rumor yang disebut mafia karena seperti ini kali ya. Mafia sama agak baik kan? Oh gitu, agak baik kan. Sekarang dalam putusan pengadilan tinggi ini Pak Haji ini dari rilis putusannya tertuduh jadi mafia tanah. Tuh, coba. Pak Haji sendiri tertuduh Bayangin si pembeli tertuduh jadi mafia mafia. tanah. Sekarang nggak dijual kan? Enggak dijual. Nah kok namanya mafia tanah ngambil jual lagi. Jadi bayangin sudah dicap mafia tanah, udah semakin kuat lagi kan? Ya. Luar biasa. Apa yang dilakukan dia cuma beli? Kan dia cuma beli kan? Beli, Pak. Dia beli, orang jual dia beli, kemudian dia beli juga lewat kepala desa, dicek sudah benar semuanya, lewat kecamatan benar. Dan camat, coba bahasanya kelalaian camat. Oh jelas dong, kalau kelalaian ya nggak salah dong. Saya beli nih. Jangan saya cek dulu ke kepala desa ya. Iya. Oh nggak sengketa jelas. Ke camat nggak sengketa jelas. Beli dong dibayar. Ternyata palsu, iya kan? Palsu. Camatnya yang mengatakan ini nggak diapa-apain. Iya. Saya cuma beli. Terus sekarang negara ini punya siapa? Untuk apa ada kepala desa? Untuk apa ada camat? Ayo coba. Kan gila ini. Ya jangan panjang-panjang. Ya kan. Ya saya terima kasih bahwa Bapak udah percaya. Ya tapi kan Bapak terpaksa ke saya. Ah tidak. Iya, ke kepala desa percuma, ke polsek percuma, ke polres percuma, masih baru ke. Jadi bukan terpaksa Pak, kita bersyukur Allah mempertemukan kita. Nah ini juga tidak janjian Pak. Tidak Pak.
wasilahnya saya dengan Kang Haji Purkon. Tapi kenapa jadi barang begini ketemu Bapak? Ya saya juga nggak tahu. Saya dikasih tahu Haji Purkon, Pak. Ada yang ketemu. Perintah Haji Purkon, cepet-cepetan salah kan dia. Itu Pak, ini udah Haji Purkon namun doakan itu bener kumaha itu kan cepet-cepet ya. Karena mudah-mudahan doakan bener ke Haji Purkon. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini banyak orang-orang yang tahu dan semuanya beritikat baik dan Setun juga mudah-mudahan mendapat hidayah kan. Kemudian kita sama-sama damai ya kan, kemudian dihargai. Ya 30 hektar masa mau gratis-gratis amat sih. Iya kan. Punyanya masyarakat lagi kan. Penguasaan fisik masyarakat. Penguasaan fisik masyarakat dari lagi. dulu. Ini kan sudah keterlaluan dan latar belakangnya ditandatangani oleh yang sudah orang meninggal berapa tahun ya? 93 ya meninggal. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2005 ya? Iya. 2000, 21, 22, 12 tahun. 12 tahun orang meninggal, tanda tangan, hidup lagi. Nah, hidup lagi. Itu dia semua ya. Sakti itu. Sekarang orangnya di Parung Konteng, biniknya orang Citerap. Gitu. Tanda tangannya di Jakarta, makamnya di sini ya. Kasihan juga kalau orang itu. Masih banyak yang menaik kasus seperti ini, masih banyak. Serupa ya Pak. Ini kok ada meledak aja satu. Kayaknya nggak tampung Pak yang datang ke sini, itu pada ke sini semua. Ini juga Pak, kalau ngitung dari sertifikat ada 35 orang. Karena saya perwakilan Ya, aja ke sini kan. Jangan bilang-bilang semuanya kesini lagi lah. Makanya itu. Jadi biro hukum nanti Pak. Jadi biro hukum salah paham jadi. Baik Pak, atur nuhun ya. Sama-sama, saya sudah dipercaya ya Bapak ya. Mangga.